قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Yang kedua mengkafankan. Mengkafankan. Bentar, saya bawa kain kafan. Ini kain kafan yang masih baru, Pak. Ini sengaja belum dipotong supaya sesuai modelnya, potongnya seberapa meter. Ini kain kafan ternyata beda. Saya beli ternyata beda sama di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi kain kafannya gede, Pak. Jadi kain kafan itu kata Rasulullah, waqafinuhum fi thalathati aqwa. Kama qala alaihi salatu wasallam. Jadi kafankanlah dengan 3 helai kain kafan. Jadi kalau di Saudi itu gampang. Ditutup 3 kain kafan, 1, 2, 3. Mayat ditaruh, tapi tadi jangan lupa auratnya masih tertutup, ya. Tutup kain pertama, 1. Itu nyampe dari ujung ke ujung itu nyampe. Ternyata ini cuma 1 meter, kurang lebih 1 meter lebarnya. 1 meter ini kalau badan kayak saya yang kurus ini lepas banget. Kalau badan bapak-bapak atau ibu yang lebar nggak cukup ini, nggak bisa. Jadi ternyata kain kafan kita ini agak dipermasalahkan juga ya di Indonesia ini. Kain kafannya kurang standar, kurang standar, harusnya agak lebar. Karena kata Rasulullah 3 kain kafan. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya. Jadi Rasulullah sama memerintahkan perempuan pun sama 3 helai. Ya, tapi nanti akan ada lebih perinciannya ketika sampai kita di babnya. Kata Rasulullah SAW, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafana." Jika kalian mengkafani saudara kalian, maka hendaklah memperbagus kain kafannya. Jadi lebih bagus, lebih baik. Kalau ada kain kafan yang mahal, beli yang mahal itu lebih bagus. Jadi lebih baik, lebih bagus, lebih indah, lebih bagus. Rasulullah itu dikafani dengan suhuliyah, kain kafan dari Yaman. Kain kafan yang dari Yaman. Kata para ulama bergaris dia. Kain kafannya bergaris. Ada pertanyaan, gimana kalau dikafani dengan batik? Boleh atau tidak nih, Pak? Atau dikafani dengan kain apa ya? Spray tidur, selimut. Baik. Dalam fatwa Al-Lajnah Daimah Saudi, fatwa ulama Saudi diperbolehkan kalau tidak ada kain kafan. Kalau tidak ada kain kafan boleh dikafankan dengan kain yang ada atau dengan pakaian yang dia pakai. Meninggal pakai jaket misalnya, boleh dengan pakaian yang dia pakai. Tapi kalau ada kain kafan maka lebih bagus menggunakan kain kafan. Ini tidak ada komis. Apa masih minum ya? Kok seret untuk minum ini? Tenggorokan, punten. Baik, Rasulullah tadi kita sampaikan bahwasanya dengan kain dari Yaman, kain putih dari Yaman, laisa fiha qamisun wala imamah, tidak ada komis, enggak ada pakaian, enggak ada bajunya. Ya, jadi laisa fiha qamisun wala imamah, tidak ada baju dan tidak ada apa imamah itu? Sorban. Dia pakai sorban. Jadi langsung pakai apa? 3 helai pakaian, 3 helai kain kafan. 1, 2, 3 ya. Yang masing-masing menutupi dari yang lain. Baik. Ketika diangkat ke kain kafan, ya, langsung itu kain kafan sebelumnya diberi wewangian. Ya, diberi wewangian. Dan diberi wewangiannya juga sama ganjil. Kata Rasulullah, "Idza jama'tumul baita fajamiruhu salatan." Kalau kalian memberi wangian kain kafan itu, maka berilah dengan hitungan yang ganjil. Jadi yang 1 dikasih 1, 2, 3 misalnya. Yang kedua 1, 2, 3. Yang ketiga lagi kayak yang ketiga 1, 2, 3. Ya, 3 kali ganjil. Ya. Tapi ingat tadi ini orang yang meninggal dalam keadaan biasa, ya, bukan dalam keadaan ihram. Kalau dalam keadaan ihram maka tidak boleh memakai wangian. Baik. Kemudian nah, bagaimana kalau kain kafannya kekecilan? Tapi kayaknya ini kalau di zaman sekarang tidak terjadi, Pak ya. Cuma dulu, mungkin bapak-bapak ibu ada yang tahu, ada majalah namanya majalah nggak apa-apa nyebut merek, Pak ya. Majalah Hidayah. Ya. Tahu bapak-bapak ya? Tahu majalah Hidayah ya. Begitu juga dulu sinetron sempat nonton
8-nya lupa. Jadi azab ya, kadang-kadang kuburan keluar air katanya. Kemudian kuburan dipenuhi belatung misalkan, kuburan penuhi ular. Allah alam ini cerita benar atau tidak ya. Begitu juga kadang-kadang ada kain kafan yang tidak cukup katanya. Sudah diganti yang baru diukur tapi masih nggak cukup juga. Ini Allah alam, saya nggak bisa cerita benar atau tidak. Intinya kalau terjadi hal demikian, maka yang diutamakan yang kepala atau yang kaki? Maka yang diutamakan adalah yang kepala. Ikatlah bagian kepala, ditarik ke atas, maka kaki ditutup dengan dedaunan. Ini pernah Rasulullah SAW lakukan kepada seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Sedikit tentang Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sahabat yang kaya Pak Bu. Kayanya luar biasa. Sampai sendalnya dari Yaman. Bayangkan di Mekah orang Mekah tapi sendalnya dari Yaman. Ya. Ini bukan kayak sekarang. Kalau sekarang kita sendal dari Cina kan udah biasa ya. Sendal dari mana lagi? Dari Jepang atau dari ini udah biasa. Dulu sendalnya Mus'ab bin Umair ini dari Yaman. Anak mamah lah kalau bahasa kita. Luar biasa, ganteng terus sama orang tuanya benar-benar diurus ya. Itu Mus'ab bin Umair. Tapi ketika masuk Islam 180 derajat keadaannya berbanding terbalik. Itu Mus'ab bin Umair. Sampai-sampai dia jalan pun tidak pakai sendal, bahkan tumitnya kakinya sampai berdarah-darah ya, atau lecet lah ini. Itu Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena Allah dan Rasul. Yang nggak pedulikan lagi itu harta-harta yang banyak ketika jahiliyah tidak pedulikan. Walaupun orang tuanya ya nggak ngasih harta ke dia tidak pedulikan. Intinya Allah dan Rasul. Ya, itu Mus'ab bin Umair. Sampai ketika meninggal pun kain kafannya nggak cukup. Karena Rasulullah mendahulukan bagian kepala, kakinya ditutup dengan dedaunan. Begitu kalau kita mengalami hal demikian. Baik. Kemudian berikutnya itu tentang mengkafani. Ada yang belum ada ketinggalan. Ketika mengkafani maka ikatan itu ada di bagian kiri. Kenapa di bagian kiri? Karena ketika mayat ditidurkan nanti, dimasukkan ke liang lahat, ke kuburan, maka dia dalam posisi menghadap kiblat. Kalau tidur sunnah itu tahu Pak Bu ya, kalau tidur sunnah kan kita ngadep ke kanan. Nah, itu posisi kain kafan ada di atas sebelah kiri. Itu ikatan kain kafan di situ ada. Supaya nanti bisa gampang dibuka. Ya. Jadi seperti itu. Mayat berarti ngadep ke kiblat ke sana Pak ya. Tidur seperti ini, telentang seperti ini menghadap ke kiblat. Nah, nanti bagian atas dibuka. Kalau di bagian kanan, bawah itu akan sulit. Jadi bagian atas supaya mudah dibuka. Itu diikatnya di situ. Dan ikatannya pun usahakan ganjil. Ikatnya pun sama usahakan ganjil. Sebagaimana kain kafan tadi ganjil, maka ikatannya pun ganjil. Yang diikat yang biasa itu ada di bawah, di perut, ya, dan di kepala. Itu 3. Kalau 5 silahkan ditambahkan di bagian yang sekiranya dilepas. Mengapa harus diikat? Ikat ini hanya untuk, kata para ulama, hanya untuk supaya tidak tercecer. Jadi supaya tidak tercecer, tangannya nggak keluar gitu ya. Tiba-tiba lagi dibawa kan tangannya begini. Nah itu mungkin ada yang takut kabur ya. Supaya tidak terbuka auratnya dan lain sebagainya. Itu inti dari mengikat hanya seperti itu. Supaya tidak kain kafannya tidak terbuka, tidak tercecer anggota tubuhnya dan lain sebagainya. Maka ketika ditaruh itu dilepas kembali. Itu kain kafan. Baik.